Ya, selamat pagi, selamat kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan pada pagi hari ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, ku yakin Kau hadir, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kita hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini. Engkau saat ini melawat kami, Yesus. Kau saat ini ada bersama-sama kami dalam pertemuan ibadah kami. Haleluya. Kami percaya
Kami percaya kemenangan akan terjadi saat ini Tuhan. Pemulihan akan terjadi saat ini. Ketika kami datang, ketika kami menyembah memuji Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Yakinlah Tuhan hadir pada pertemuan ibadah kita pada pagi hari ini. Yakinlah bahwa ketika Tuhan hadir akan ada pemulihan terjadi. Yakinlah ketika Tuhan hadir akan ada kesembuhan terjadi. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada pada pagi hari ini Tuhan. Kau melawat setiap kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Sebab itu Tuhan, kami sungguh dengan segenap hati kami akan memuji Engkau, akan menyembah Engkau, akan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kuduskan tempat ini Tuhan. Kuduskan tempat ini Tuhan. Kuduskan setiap hati kami. Kuduskan ruangan ini Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara, Kau beracara Tuhan pada ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Biarlah kuasa-Mu saja Tuhan yang boleh hadir, boleh ada di tengah-tengah acara kami pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Ya, mari silakan duduk.
Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun kita masih belum bisa berjabat tangan satu sama lain, kita kasih salam senyuman mungkin kanan kiri, muka belakang. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, nyanyi glory, 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 glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia, akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.
glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Kita mau merayakan bahwa hari ini hari yang telah Tuhan jadikan dalam kehidupan kita. Kita mau berglori, kita mau terus memuji dan membicarakan nama Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kuasanya yang besar itu yang akan memampukan kita, yang akan mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi pada pagi hari ini. Mari kita mau bangkit berdiri pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar sebagian dari sabda firman Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amini setiap perkataan pujian ini. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau. Amin. Amin, amin. Hanya Engkau penolong dalam kehidupan kami Tuhan. Kau setia. Kau selalu setia bersama kehidupan kami Tuhan, melewati musim-musim dalam kehidupan kami. Kasih yang selalu kehidupanku, sungguh ku berserah. Sungguh kami percaya Tuhan, percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu besar, terlebih besar. Tuhan
besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dari awal kita angkat pujian ini, hanya Kau Tuhan penolong dalam kehidupan ini. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh kami percaya kepadamu, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Percaya, haleluya. Ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Tuhan, Engkau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih. Ini yang menjadi iman kami Tuhan, jemaat GBDI Sosanim Solo, bahwa kuasa-Mu yang besar itu sanggup memulihkan kehidupan kami. Kuasa-Mu yang besar itu sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Kau sanggup menolong kehidupan kami apapun problema hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Mari sejenak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan pada pagi hari ini. Buat kasih-Nya yang besar yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, buat kuasa-Nya yang besar yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sembahlah Tuhan, agungkan Tuhan, berterima kasihlah kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang besar, buat kuasa-Mu yang besar. Syukur, syukur bagi Tuhan. Syukur, syukur. Kami tak dapat membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Setiap kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau terlalu besar Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami. Haleluya. Ku percaya Kau bekerja. Amin. Mendatangkan kebaikan. Amin. Bahwa setiap yang Kau lakukan itu untuk kebaikan kami Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu yang memulihkan kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini kami membuka hati pikiran kami untuk lagi dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih pemberitaan firman-Mu. Engkau yang menguasai kehidupan kami, hati pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu, supaya kami dapat dengan tulus ikhlas dibentuk lagi oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni dosa kami. Kami siap untuk dibentuk lagi dan belajar dari firman-Mu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan buka Alkitab kita dari Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai 23. Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Kalau sudah menemukan, saya mengundang kita untuk berdiri sekali lagi ya. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bergiliran ya. Saya akan baca ayat yang ke-20, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ke-21 dan seterusnya kita baca silih berganti. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya akan bacakan ayat yang ke-23
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pada pagi hari ini kita akan belajar hidupku pancaran hatiku. Ya. Kalau kita melihat seseorang, bagaimana isi hatinya, lihat aja kehidupannya sehari-hari. Ya. Kalau hatinya penuh amarah, itu pasti akan keluar di dalam setiap kehidupannya sehari-hari, segala aktivitasnya. Kalau hatinya penuh dengan belas kasihan Allah, dia mudah dengan memberikan pertolongan. Memberi, saya berbicara universal ya. Kita lihat. Kita lihat lagi kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca tadi di dalam ayat yang ke-20 sampai 21, di situ firman Tuhan mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk memperhatikan, ya, untuk mendengar. Ya. Didikan dan nasihat yang diajarkan kepada kita. Didikan dan nasihat itu macam-macam ya. Kita pasti banyak mendapatkan pelajaran. Didikan tentang kebenaran firman Tuhan. Ya. Nasihat-nasihat yang membawa kehidupan kita semakin hari semakin baik. Ya. Di dalam ayat 1 sampai ayat 13 nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Bahwa yang pertama adalah tentang kebenaran. Tentang kebenaran. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-14 sampai ke-17, di situ kita harus menjaga kehidupan kita supaya kita tidak mengikuti jalan orang jahat dan menjauhinya. Bapak Ibu bisa baca di rumah nanti, saudaraku bisa baca di rumah. Pasal 4 ini mengajarkan kita untuk melakukan kebenaran dan kita menjauhkan segala apa yang jahat. Dan ini kita harus perhatikan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap langkah kita. Kenapa ini harus menjadi perhatian kita? Karena keadaan dunia ini semakin hari semakin jahat. Dan bisa membawa orang benar untuk melakukan hal-hal yang jahat. Kalau kita tidak menjaga hati kita. Hati-hati ya. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 di situ dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan pergaulan. Ya. Ketika kita bergaul dengan seseorang, lihat kehidupannya. Bukannya berarti kita menjauhi, tidak. Tapi kita harus memilah-milah. Kenapa? Karena kalau kita tidak kuat di dalam iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan, kita akan terseret. Dunia dengan segala kejahatannya sedang berusaha menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Pergaulan anak-anak muda, hati-hati. Biasanya anak muda yang mudah terpengaruh. Alah enggak apa-apa, merokok sedikit. Kalau enggak merokok enggak laki-laki misalkan. Wah, darah mudanya keluar. Enak aja saya dibilang bencong misalkan. Enak aja saya dibilang enggak pede. Biasanya kan seperti itu ya. Coba-coba, mulai coba-coba, lama-lama menjadi terbiasa. Hati-hati, karena kehidupan
ini sudah semakin jahat. Kalau kita lihat kembali di dalam pembacaan kita, di dalam ayat yang ke-23 di Amsal 4 tadi, bahwa kita harus menjaga hati kita, kehidupan kita dengan segala kewaspadaan. Kenapa hati sih? Saya buka-buka bahkan di dalam kamus bahasa Indonesia, hati adalah pusat dari setiap hal yang kita rasakan. Rasa marah, rasa sedih, rasa sukacita itu bisa dirasakan oleh hati. Bahkan kalau hati kita jahat, itu akan keluar di dalam kehidupan kita, akan terpancar. Makanya hati-hati, hati kita jangan dibiarkan kosong. Isi selalu hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau hati kita kosong dan kita tidak mengizinkan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Hidup kita akan melakukan kejahatan. Ya. Ingat tentang perumpamaan rumah yang kosong lalu, ketika ada seseorang yang dipulihkan, sudah bebas dari roh jahat, tapi karena hatinya dibiarkan kosong, akhirnya roh jahat ini membawa lebih banyak lagi teman-temannya dan kehidupannya lebih jahat lagi. Ini harus waspada kita. Jangan main-main dengan hati kita. Jangan biarkan hati kita dipengaruhi oleh keadaan dunia ini. Ya. Contoh yang tidak asing dalam kehidupan kita di dalam Kejadian 4 pasal yang ke-5 dan seterusnya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah tentang Kain. Hatinya panas ketika melihat persembahan Habel diterima Tuhan. Ya. Allah berkata, "Kenapa hatimu menjadi muram?" Ketika hati Kain panas, Allah mengingatkan, "Awas, dosa sedang mengintip hidupmu, tetapi engkau harus berkuasa." Artinya apa? Supaya kita tidak dipengaruhi oleh dosa, supaya kita tidak melakukan dosa. Tetapi apa yang dilakukan Kain? Kain tidak mengindahkan peringatan Allah ya. Akhirnya apa? Kebenaran firman Tuhan menceritakan bahwa Kain akhirnya membawa Habel ke suatu tempat dan dibunuh, ya kan? Darahnya Habel menjerit kepada Allah, minta pembelaan, minta keadilan. Sampai di situ? Tidak. Atas perbuatan Kain yang tidak bisa menjaga hatinya, Allah memberikan hukuman kepada Kain. Terkutuk kehidupan Kain ya, tanah. Artinya kita tidak diberkati kehidupan. Di dalam kehidupan kita, kalau kita seperti Kain tidak bisa menjaga hati kita, selalu panas, ya. Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh roh jahat. Karena itu akan merusak kehidupan kita. Nggak sampai di situ. Ya, kebenaran firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa kita harus menjaga hati kita. Dari apa banyak? Amarah, benci, apalagi iri hati. Hal-hal yang bersifat kejahatan itu kita harus jaga hati kita supaya jangan menguasai kehidupan kita. Tapi kenapa ada masih banyak orang yang melakukannya? Karena orang tidak peduli. Orang tidak mau tahu resiko dari hati yang dikuasai oleh hal-hal yang jahat ini. Manusia lebih mengikuti hawa nafsunya. Tidak mau mendengar suara Tuhan.
terjadi, resikonya, akibatnya tidak peduli. Pokoknya keinginan hatinya yang sudah dikuasai oleh kejahatan itu akan dia lampiaskan di dalam kehidupannya. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-20 mari kita lihat. Ayat yang ke-27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk memperhatikan setiap langkah kehidupan kita. Setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan di dalam kehidupan kita. Untuk menjaga apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjauhkan dari segala jenis-jenis kejahatan. Jenis kejahatan banyak. Hal sepele salah satunya marah misalkan. Tersinggung. Gak bisa dikasih tahu. Gak bisa dinasehati. Itu jahat itu. Kejahatan itu. Kalau ini masih kita simpan di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mau memperbaharuinya. Di dalam Roma 6 ayat 23. Apa? Kematian kekal. Ya. Kematian yang kekal. Yeremia 17, coba kita lihat. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Saya minta tolong yang sudah menemukan boleh membacanya. Yeremia 17. Hati-hati, Allah akan membalas segala apa yang kita lakukan, segala kejahatan kita. Kalau kita tidak mau bertobat, Allah akan menimpakan amarahnya. Dengan cara apa? Macam-macam. Hidup kita tidak akan damai sejahtera. Bisa. Hidup kita akan dipenuhi oleh ketakutan. Karena perbuatan kejahatan kita yang mengikat kehidupan kita itu membuat kita tidak akan bisa dengan sejahtera menjalani kehidupan ini. Akibatnya apa? Bisa mendatangkan penyakit. Bisa ya kalau hati kita tidak sejahtera ya, pikiran kita selalu dipenuhi oleh kejahatan. Ya. Itu bisa mendatangkan penyakit ya. Salah satu penyebab sakit itu bukan dari makanan. Makanan itu pemicu. Ya, semoga saya nggak salah ya. Salah satunya salah satunya penyebab sakit itu adalah dari pikiran, dari hati. Ya. Makanan itu hanya pemicu. Mah itu juga bisa dari pikiran. Terlalu stres, terlalu banyak pikiran, bisa lari ke mah, bisa lari ke darah tinggi ya. Tensi kita bisa naik. Hati-hati ya, kalau ini kita tidak mau diperbaharui oleh Tuhan, ini akan sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Satu contoh, dan ini terjadi di dalam kehidupan saya. Ini juga yang mengingatkan saya menjadi pembelajaran berharga. Beberapa hari yang lalu, gigi saya yang di atas bagian dalam itu sakitnya minta ampun. Dari mulai bulan puasa saya sudah sampai bosan minum obat, dikasih dari Bu Sri, sembuh, obatnya habis, kambuh. Saya beli apotik, obatnya habis, kambuh. Lalu ada lagi saran disuruh beli obat ini, sembuh. Obatnya habis, kambuh lagi. Dan puncaknya itu sampai saya tidak bisa tidur, kepala saya sakit dan kesemutan.
nggak ngerasain apa-apa. Saya takut, waduh Tuhan jangan sampai stroke ini. Saya sudah berpikiran negatif, aduh. Lalu ke puskesmas hanya cuma dikasih obat, tidak diperiksa. Lalu seminggu kemudian dikasih obat 3 hari. Beberapa hari kemudian saya ke puskesmas lagi. Karena ternyata itu saya sudah nggak mampu lagi. Akhirnya diperiksa dan dirujuk ke rumah sakit Hermina. Saya katakan bisa dok, bisa, sudah bisa gigi, gigi bisa, sudah bisa dilakukan tindakan. Singkat cerita, beberapa hari lalu saya ke Hermina, dilakukan tindakan, itu gigi saya yang lubang dikorek. Dokter nggak ngerasain kalau dikorek sampai saya menjerit di dalam itu, saya menjerit, sakitnya minta ampun. Keluar, bukannya ditambal gigi saya, lalu saya dibilang ini gigi harus dicabut, dirujuk ke rumah sakit Dr. Un. Ternyata dokternya cuti, baru nanti Juli mulai praktek. Singkat cerita itu bukannya hilang, sakitnya itu bikin saya nangis. Saya udah gak ada lagi rasa malu, saya tahan nangis, saya udah gak bisa lagi. Sampai saya terisak-isak nangis. Sampai pasien melihat, sakit bu, sakit apa? Rupanya sudah sampai di saraf dan ini harus dicabut. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Sambil saya menunggu surat itu, mungkin pelayannya itu kasihan ngeliat saya nangis. Itu bercucuran, air mata saya bercucuran sampai terisak-isak saya. Bu mau kemana? Saya minta rujukan ke Dr. Un. Itu Tuhan ingatkan, seperti inilah dosa. Ketika hati kita tidak dibereskan, ketika hidup kita masih menikmati dosa, ya, itu akan merenggut jiwa kita. Itu kalau nggak dilakukan tindakan, nggak diobati, itu bahaya ya, karena kepala saya udah kesemutan. Saya takut, jangan-jangan bisa stroke ini, karena udah nggak merasakan rasa kalau orang kesemutan gimana sih? Gak merasakan apa-apa kan? Kepala saya sebelah kiri ini udah gak merasakan apa-apa. Saya sudah ketakutan. Saudaraku, kalau kehidupan kita, hati kita tidak dibereskan, tidak diperbaharui oleh Tuhan, itu akan menghancurkan kehidupan kita. Bahkan akan membawa kita pada kematian yang kekal. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah kematian yang kekal, maut. Jangan main-main ya. Bereskan hati kita. Kalau masih ada sesuatu yang mengganjal di dalam kehidupan kita, jangan lari dari persoalan. Hadapi, bereskan. Memang sakit sekali, jangan ditanya ya. Karena saya juga pernah mengalami mempunyai hati yang sakit hati sekali. Ya. Saya bisa berkata seperti ini bukan hanya melalui kebenaran firman Tuhan, tapi ini pengalaman kehidupan saya. Saya pernah yang namanya akar pahit, disakiti orang, ditipu orang, ya. Pernah. Bukan orang-orang jauh, orang-orang terdekat saya. Pernah. Sakit hati sekali. Bahkan saya pernah juga dilaporkan. Saya hanya cuma bisa menangis. Tetapi Tuhan membela. Sakit hati. Bapak Gembala jadi saksi, pernah. Saya bilang, saya sudah mengampuni orang itu. Bapak Gembala katakan, belum. Kamu belum mengampuni orang itu. Kalau kamu sudah mengampuni orang itu, kenapa kamu merasa emosi ketika mendengar nama itu? Saya di situ menangis. Di kamar saya menangis sejadi-jadinya. Berteriak kepada Tuhan, Tuhan, ampuni saya. Ternyata saya membohongi diri saya sendiri. Selama ini saya katakan saya sudah mengampuni orang itu. Tapi ternyata
masih ada yang mengganjal. Saya minta ampun. Karena orangnya jauh, saya cuma bisa berkomunikasi dulu masih SMS. Nah, sampai sekarang hubungan kami baik. Bahkan kalau beliau ada berkat, saya suka dikasih. Enak kan? Berkat Tuhan tercurah. Kita mau diberkati kehidupan kita, bukan hanya berkat materi, tapi berkat rohani. Bereskan hidupmu. Tante, gimana kalau kita sudah membereskan hatiku, tetapi misalkan ada orang yang ini, ya biarin aja, bukan urusan kita lagi. Itu urusan dia dengan Tuhan. Ya kan? Yang penting jangan kehidupan kita dikuasai oleh hati yang jahat. Hati jahat itu bukan hanya membunuh ya, tetapi ketika membenci, tidak mau memaafkan, atau ada rasa jengkel, itu pun kejahatan di mata Tuhan. Nah, ada dua di sini saya mencatat bagaimana kita bisa menjaga hati agar tetap kudus dan benar di hadapan Allah. Ini menjadi catatan kita ya. Orang gak bisa merubah kehidupan kita. Orang gak bisa memperbaiki hati kita. Yang hanya bisa memperbaiki hati kita hanya ada dua. Yang pertama Tuhan, dan kedua diri kita sendiri. Ya, kalau Tuhan sudah mau memperbaiki kehidupan kita, kalau kita tidak mau diperbaiki, bagaimana? Ya, jadi jangan salahkan orang. Wah, gara-gara dia itu hidupku begini. No. Koreksi diri kita, koreksi hati kita. Seringkali kan kita apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita cari kambing hitam. Betul ya? Mari kita perbaiki, koreksi apa yang terjadi. Jangan malu, karena itu untuk kebaikan kita. Kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus aja sudah mau ampuni kita. Mati buat kita, masa kita gak mau memperbaiki di kehidupan kita? Yang pertama, di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 21, kita disuruh jadikan Roh Kudus menjadi tuan atas kehidupan kita. Mari kita lihat Galatia 5 ayat 16. Saya minta bantuan. Siapa yang sudah menemukan? Galatia 5 ayat 16 sampai 21. Amin. Kalau semuanya ini masih ada di dalam kehidupan kita, tadi ayat terakhir apa? Kita nggak akan masuk dalam kerajaan Allah, artinya kita di dalam Roma tadi, Roma 6 ayat 23 tadi ya. Kematian yang kekal, hukuman yang kekal. Undang Roh Kudus di dalam kehidupan kita, biarkan Roh Kudus itu tinggal menjadi Tuhan kita. Saya percaya ketika kehidupan kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, Rohnya Allah, kita pasti bisa menguasai kehidupan kita. Jadi bukan karena kekuatan diri sendiri ya, tetapi karena ada Roh Allah yang menguasai kehidupan kita. Kalau kita bisa mengampuni orang, kalau kita bisa berbuat baik, itu karena ada Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita.
Terus biarkan Roh Kudus itu jadi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yang terakhir, yang kedua, merenungkan firman Allah dan taat melakukannya. Merenungkan dan taat melakukannya artinya ada penyerahan kehidupan kita, penyerahan hati kita untuk dibentuk, untuk diperbaharui oleh Tuhan. Siap diproses. Kadang-kala ketika saat Tuhan proses kehidupan kita, ini yang menjadi kita lupa untuk menjaga kehidupan kita, menjaga hati kita. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kadang-kala hawa nafsu kita keluar, emosi misalkan, gak terima, gak siap diproses. Ini yang menjadi kelemahan kita. Kita harus peka. Bagaimana supaya kita tahu, oh Tuhan sedang memproses kehidupanku untuk aku lebih baik lagi supaya aku bisa timbul bagaikan emas murni. Yang nomor satu tadi, biarkan Roh Kudus menjadi ketuan atas kehidupan kita, bertata di dalam hati pikiran kita. Saya percaya kalau kita memiliki Roh Allah di dalam kehidupan kita, itu yang selalu mengingatkan kita untuk kita bisa memperbaiki kehidupan kita. Proses Tuhan itu sangat menyakitkan. Ya. Proses Tuhan itu sangat menyakitkan. Untuk membentuk, memurnikan kehidupan kita. Disitulah akan ketahuan. Siapa yang mau diproses Tuhan, ya, siapa yang siap diproses Tuhan, dia akan timbul menjadi anak-anak Tuhan yang tidak gampang. Bukan menjadi anak-anak Tuhan yang abal-abal. Abal-abal itu gampang rusak ya, KW-KW ya. Tetapi anak Tuhan yang tangguh, emas murni. Ya. Mahal kan emas murni kan. Ayub 23 ayat yang 10, coba kita lihat. Minta tolong bacakan kembali. Ayub 23 ayat yang 10. Haleluya. Allah tahu kehidupan kita. Amin. Ujian yang terjadi di dalam kehidupan kita itu untuk mendatangkan kebaikan. Supaya berkat Allah itu tercurah di dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak cengeng. Tapi menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang tangguh. Supaya kita menjadi berkat. Menjadi kesaksian bagi dunia ini. Bahwa di dalam kehidupan kita ada Roh Allah. Saya percaya ketika kita sudah melewati proses demi proses, ya hati kita mau diperbaharui, gampang sekali memaafkan orang, ya gampang. Memaafkan orang yang menyakiti hati kita mudah sekali. Kenapa? Karena ada Roh Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita belum bisa mengampuni orang, masih menyimpan kesalahan orang, itu berarti Roh Allah itu dipertanyakan, ada enggak di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Saya percaya orang-orang yang memiliki Roh Tuhan, memiliki kebenaran firman Tuhan, itu tidak akan mau hatinya itu dicemarkan oleh hal-hal yang jahat. Gak mau, rugi. Orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan Roh Allah itu tinggal di dalam kehidupan kita, menjadi Tuhan atas kehidupannya. Dia tidak akan membiarkan sesuatu hal sekecil apapun itu yang bukan datangnya dari kebenaran itu menodai hatinya. Gak mau, kenapa? Karena gak mau damai sejahteranya itu diambil
oleh si jahat. Iblis dengan segala cara akan pakai untuk mengambil kebenaran itu dari hati kita, dari kehidupan kita. Waspada. Kalau saat ini masih ada di antara kita menyimpan rasa sakit, ada suatu persoalan belum dibereskan, bereskan sekarang. Karena itu akan menjadi akar pahit, akan menguasai kehidupan kita, dan akan terjadi kejahatan demi kejahatan lagi. Bereskan sekarang di hadapan Tuhan. Ayat yang terakhir, minta tolong Pak. Mazmur 103 ayat 12. Saya mengundang pemusik maju ke depan. Mazmur 103 ayat 12. Haleluya. Amin. Allah saja sudah mengampuni kehidupan kita. Allah saja sudah membersihkan hati kita. Gak diingat lagi. Mari, pada pagi hari ini kita memperbaharui kehidupan kita. Saya mengundang kita untuk berdiri. Kita mau dibereskan. Kalau masih ada hal-hal yang mengganjal di dalam kehidupan kita, bereskan di hadapan Tuhan. Karena itu akan mempengaruhi kehidupanmu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak lagi mengingat segala pelanggaran kami Tuhan. Dan kami mau memperbaharui hati kami. Supaya kehidupan kami memancarkan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin. Tiada kau ingat lagi
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan telah datang di dalam kehidupan kita, mengingatkan kembali kepada kita untuk kita menjaga setiap hati kita, sebab di dalam hati kita sedang terpancar kehidupan. Haleluya. Biarlah hati kita selalu dipenuhi dengan roh yang daripada Tuhan, dipenuhi dengan firman-Nya atas kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini banyak hal yang membuat hati kita tidak dalam keadaan yang tenang. Atau mungkin hati kita menjadi terluka oleh karena gesekan-gesekan yang terjadi hari-hari ini. Tapi mari kita memperbaharui setiap hati kita. Mari kita minta Tuhan memenuhi hati kita dengan roh-Nya, sehingga hati kita diperbaharui dan kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ada kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Itu ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ampunilah seorang akan yang lain. Bila mana ada hal-hal yang mengganjal di dalam kehidupan kita. Dan mari kita mulai kehidupan yang baru di dalam Tuhan, dengan hati yang baru. Sudah terlalu banyak hal-hal yang terjadi tengah-tengah dunia ini. Bahkan banyak hal mungkin yang kita alami dan rasakan. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh memperbaharui setiap kehidupan kita, setiap hati kita. Haleluya. Oh haleluya. Betapa besar kasih-Mu. Amin. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan-Ku betapa besar. Amin, haleluya. Oh,
beri, dan yang pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Ampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya. Terpuji-pujilah namamu, oh terpuji-pujilah namamu Tuhan. Oh besar kasih setiamu, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang mengampuni kami. Engkau tidak memandang, mengingat-ingat lagi tentang kesalahan kami, tapi Engkau telah membuang jauh-jauh dari kehidupan kami. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu atas kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami menyimpan sesuatu hal atas kehidupan kami di dalam hati kami. Biarlah kami belajar kepada Engkau Tuhan. Engkau tidak mengingat segala pelanggaran kami, dan biarlah kami pun demikian. Kami tidak mengingat-ingat lagi segala kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, bahkan yang dilakukan atas kami. Sebagaimana Engkau telah mengampuni kami, biarlah kami juga mengampuni orang lain yang mungkin menyakiti hati kami, yang mungkin mendukakan hati kami. Sebab Engkau telah melakukannya terlebih dahulu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga melakukannya bagi siapapun dia yang mungkin melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan atas hati kami. Sebab Engkau telah melakukan bagi kami. Terima kasih, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Dan bila Roh Kudus bekerja atas kehidupan kami, berikan kami roh yang baru dan hati yang baru di dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada pagi hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus tetap berbicara di dalam hati kami masing-masing, memperjelas, menerangkan lebih dalam lagi, sehingga kami memiliki kehidupan yang benar, kehidupan yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dari doa kami Allah semuanya hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.